Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar renungan Manarema. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan Manarema. Urapan Tuhan ada pada hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap kami yang mendengar kebenaran ini. Roh Kudus menolong kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada renungan Manarema pagi ini kita sampai pada abjad V. Ya. Tidak ada nama di Alkitab yang berawalan dengan huruf V. Ya, bisa saja bahas tentang victory, tetapi ada juga banyak nama yang berawalan dengan huruf V dengan arti yang bagus-bagus, ya, seperti Faida yang berarti kehidupan, Valentina perempuan yang gagah berani, Valeria yang berarti kuat, Vala perempuan yang terpilih, Valeda perempuan perkasa, Vanessa yang bermakna Dewi Cinta, Vanya yang bermakna hadiah dari Tuhan, dan Veva yang bermakna wanita pemimpin. Saya akan ambil satu saja, Veva yang berarti wanita pemimpin, dan wanita pemimpin itu adalah Deborah. Kita membaca Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4, 5 dan 7 ya. 4, 5 dan 7. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim padanya. Ayat 7, penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Deborah itu arti namanya adalah lebah. Peranannya sebagai nabi, sebagai istri, sebagai hakim, dan sebagai ibu. Nabiah adalah seorang nabi yang menyampaikan firman Allah. Nabiah itu dalam bahasa Ibrani Neviah, dalam bahasa Yunani profetis. Nabiah itu sebutan untuk perempuan, dan nabi itu sebutan untuk laki-laki. Dalam Alkitab ada beberapa wanita yang disebut nabiah, yaitu Miriam, kakak Harun dan Musa dalam Keluaran 15 ayat yang ke-20. Kemudian Hulda, 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-14. Lalu ada Noaya yang bergabung dengan nabi-nabi lainnya dalam usahanya untuk menakut-nakuti Nehemia dalam Nehemia 6 ayat yang ke-14. Kemudian Hana, ibu janda di Lukas pasal yang kedua. Tetapi ada juga nabiah-nabiah palsu di Israel. Kita bisa membaca itu dalam kitab Yehezkiel 13 ayat yang ke-17. Dalam perjanjian baru masih ada Isabel yang menyebut dirinya nabiah dalam Wahyu 2 ayat yang ke-20. Tugas seorang nabi adalah menegur, menguatkan, meneguhkan. Nah, peranan Deborah bukan hanya sebagai nabiah, tetapi juga sebagai istri. Amsal berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Karena ia lebih berharga daripada permata. Amsal 14 ayat 1 berkata, perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Tangan itu bicara perbuatan. Jadi perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya. Mendirikan itu bicara tentang membangun, ya, membangun, menjaga kelestarian rumah tangga. Tetapi yang bodoh meruntuhkan atau merusak dengan tangan atau perbuatannya sendiri.
Kemudian peranan Deborah yang lain adalah sebagai hakim. Dalam bahasa Ibrani disebut shofet, ya. Berarti seorang yang menegakkan keadilan dan kebenaran, membenarkan orang benar dan menghukum orang yang bersalah. Kitab Ulangan mengatur supaya di setiap tempat yang akan diduduki ditempatkan hakim yang harus memberi keputusan yang adil dan keadilan yang tidak berat sebelah, seperti yang dicatat dalam Ulangan 1 ayat yang ke-16. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai ibu. Nah, Alkitab mencatat ada ibu yang jahat. 2 Tawarik 22 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 22 ayat yang ketiga. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya yaitu Atalia menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Dalam perjanjian lama ada Atalia yang menasehati untuk melakukan yang jahat. Dalam perjanjian baru kita temukan dalam Matius 14 ayat yang ke-8. Matius 14 ayat yang ke-8. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Nah, mengapa kepala Yohanes ini diminta? Sebab Yohanes Pembaptis menegur perselingkuhan antara Herodes dan Herodias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk ibu-ibu yang mendengar renungan ini, mari kita berusaha menjadi ibu yang hebat seperti ibunya Albert Einstein, seperti Elinder Martin, ya. Elinder Martin itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya wanita di Amerika, karena perjuangannya untuk membesarkan dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi 5 orang anaknya, sehingga mereka menjadi orang yang berhasil. Anak-anaknya masih kecil, 3 di antaranya adalah anak kembar yang masih berusia 10 tahun pada waktu itu, ketika suaminya meninggal karena serangan jantung. Elinder yang adalah seorang guru meyakinkan anak-anaknya bahwa mereka harus tetap sekolah. Anak-anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan mereka sampai ke perguruan tinggi dengan prestasi yang sangat baik. Bahkan 3 anak kembarnya yang kemudian dikenal sebagai The Triplets Martin menyelesaikan pendidikan di bidang hukum dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Keluarga Elinder Martin kemudian diundang dalam acara Oprah Show. Ketika Elinder ditanya tentang rahasianya sehingga mampu berjuang dan menjadikan anak-anaknya berhasil, Elinder Martin menjawab, rahasianya adalah Yesus. Yesus, Yesus dan berdoa. Elinder Martin menyadari keberhasilannya beserta anak-anaknya bukan karena kekuatannya tetapi karena Tuhan Yesus. Nah, Deborah disebut sebagai satu-satunya perempuan yang memimpin bangsa Israel di zaman hakim-hakim, zaman antara kematian Yosua dan Saul diangkat sebagai raja. Bangsa Israel dikuasai oleh penguasa Kanaan Yabin bin Hasor, tetapi bangsa Israel tidak pernah melawannya sampai Deborah menjadi pemimpin. Barak yang dipilih Tuhan menjadi panglima perang bangsa Israel terlihat kurang percaya diri dibandingkan dengan Deborah. Nah, karena keraguan Barak, Tuhan menyatakan bahwa seorang perempuanlah yang akan membunuh Sisera. Dari Hakim-Hakim pasal 5 mencatat nyanyian perayaan kemenangan yang indah dari Deborah. Melalui Yael, peperangan itu berakhir dan Israel memperoleh kemenangan mutlak. Deborah itu seorang perempuan, dan perempuan itu adalah gambaran gereja Tuhan. Kita bisa mengalahkan Sisera yang datang menyerang kalau kita seperti Deborah, ya, karena ketaatannya bisa meraih kemenangan.
Kita bisa membaca interaksi antara Barak dalam Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita menjadi Deborah akhir zaman yang mengalahkan Sisera ketika Sisera datang menyerang dari berbagai penjuru. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Tolong kami memiliki kemampuan seperti Deborah yang tidak saja memiliki peranan yang luar biasa sebagai nabiah, sebagai hakim, sebagai ibu, dan sebagai istri. Tetapi kami juga memiliki kemampuan seperti Deborah untuk memimpin orang-orang meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan pagi ini. Dan biar kebenaran ini menuntun kami langkah demi langkah untuk berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kemenangan menjadi bahagian kami. Terima kasih. Sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Dan dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.